jangan jangan dikeluarin semua tuh, nanti ditiru sama pesaing. Ya udah, nanti yang kayak gitu nanti saya ini suaranya saya matiin, jadi tit gitu. Nggak boleh, itu rahasia dapur gitu, nggak boleh, jangan diomongin. Nanti tiba-tiba pesaing ada yang langsung buka itu gitu loh. Jadi yang penting pemirsa kuliner Indonesia, di sini saya bertemu dengan Bu Dewi ya. Bu Dewi ini kalau kita bilang adalah rajanya kelapa tart di Jakarta. Jadi beliau sudah ini ya, kalau kita ngomong tahun, dia sudah lebih dari 20 tahun berbisnis kelapa tart di Jakarta. Dan kayaknya belum ada atau tidak ada yang bisnis kelapa tart selama beliau. Dan juga kita ngomong kenapa menjadi raja kelapa tart di Jakarta, karena outletnya banyak banget ternyata. Jadi kita ngomong kelapa tart segala macam itu dia bener-bener ahlinya lah gitu. Kita di sini ya akan membahas bagaimana kecenderungan ya bisnis kuliner. Jadi ada beberapa bisnis kuliner ya di beberapa kota di Indonesia yang saya coaching, daya beli masyarakatnya turun banget gitu loh. Ngobrol. Oke, Bu Dewi, gimana kalau dari Bu Dewi dalam jangkauan bisnis kelapa tart ini di Jakarta ini, apakah mungkin ada tanda-tandanya mengalami masyarakat itu daya belinya turun, atau bahkan ada yang mungkin lebih parah lagi, mungkin gimana nih? Ya Bos, saya ngalamin sendiri juga ya. Kita memang mengalami penurunan. Ya, penurunan itu terjadi itu di outlet kita dan juga di online. Ini pelanggan yang baru ini gimana? Apakah daya belinya lebih besar daripada pelanggan yang biasanya, atau yang lebih kecil malah dari pelanggan biasanya? Daya belinya gimana? Sejauh ini sih kalau menurut saya pelanggan ini dia masih sama Coach. Jadi nggak lebih besar juga, tapi ya masih sama aja standar juga pembeliannya. Hanya yaitu pelanggan yang baru ini seperti lebih sering juga membelinya setelah mencoba kelapa tart. Terus yang saya dengar ya ada bisikan katanya Bu Dewi itu ingin ini melaunching brand baru gitu loh. Katanya sih, jadi saya harus konfirmasi dulu, saya dengar begitu gitu loh. Jadi katanya beliau ini mau launching brand baru, tetap kelapa tart, tapi fokus untuk masyarakat yang daya belinya tinggi banget gitu loh. Jadi bener-bener premium, bukan premium itu murah, Pertamax turbo, kalau dia ngomong eksklusif gitu loh. Jadi bener-bener eksklusif banget, bener-bener enak banget, bahan bakunya itu juga yang eksklusif. Jadi beda banget dengan yang sudah gitu loh. Saya harus konfirmasi ke Bu Dewi, benar nggak sih sebenarnya? Iya Coach, jadi sih sebetulnya saya memang ada planning ya. Planning tuh kepengen buka brand baru untuk memasang HR. Jadi ya tentunya kita sudah mempertimbangkan mengenai komposisi bahan yang digunakan juga. Bukan berarti yang di TKP nggak bagus ya, itu udah bagus. Kan mereka ada lagi concernnya yang lebih lagi ya. Seperti mungkin mereka lebih concern akan kesehatan. Tentunya mereka nggak suka yang manis-manis ya. Jadi tentunya kita sudah memikirkan bagaimana caranya supaya kelapa tart itu tetap manis tapi tidak manis. Terus kemudian bagaimana penggunaan bahan yang kami gunakan. Tentunya susunya mungkin juga berbeda ya. Jangan dikeluarin semua tuh, nanti ditiru sama pesaing. Ya udah, nanti yang kayak gitu nanti saya ini suaranya saya matiin, jadi tit gitu. Nggak boleh, itu rahasia dapur gitu, nggak boleh, jangan diomongin. Nanti tiba-tiba pesaing ada yang langsung buka itu gitu loh. Jadi yang penting dari Bu Dewi ini kelapa tartnya bener-bener lebih spesial banget, kualitasnya bener-bener tinggi banget daripada sebelumnya, karena targetnya menjangkau masyarakat yang bener-bener atas. Karena kita tahu ya, banyak di kota-kota di Indonesia masyarakat menengahnya itu semakin kecil, semakin turun. Jadi konsepnya untuk bisa bertahan ya, permasalahan daya beli masyarakat turun ini, dan mungkin ya ada beberapa teman memprediksi akan terjadi terus sampai 5 tahun ke depan daya beli turun ini. Jadi tekniknya adalah kita menjual yang bener-bener mahal banget atau murah banget gitu loh. Jadi jangan jual yang tengah-tengah, karena masyarakat menengah itu
semakin sedikit orangnya. Jadi seperti kayak gitu. Jadi dari teman-teman ya pengusaha kuliner mungkin mengalami coach omsetnya bener-bener merosot tajam berapa bulan ini, langsung masyarakat juga cenderung enggan untuk beli di luar segala macam. Ya memang terjadi se-Indonesia kayak gitu loh. Jadi di sini Anda hanya berkeluh kesah, bingung segala macam, atau cari solusinya. Jadi itu yang saya utarakan barusan itu adalah salah satu tekniknya agar tidak terjadi seperti kayak gitu. Mungkin dari Bu Dewi ada ini pesan-pesan untuk pengusaha kuliner se-Indonesia yang menghadapi masalah seperti saat ini, adakah? Ya kalau dari saya sih yang pastinya kita tetap harus berusaha ya. Karena kan usaha kita udah mulai. Jadi ya sebagai owner itu kita harus benar-benar berpikir disinilah strategi seorang owner tuh dibutuhkan gitu ya. Nah tentunya kan owner juga kayak saya sendiri, kadang kan kita kalau cuma berpikir sendiri walaupun strategi kita itu bagus gitu kan, tapi kan kadang-kadang kita juga butuh apa ya istilahnya partner, teman ngobrol gitu. Nah saran saya sih buat para pebisnis kuliner memiliki satu coach ya yang bisa dijadikan tempat untuk bertukar pikiran gitu ya, belajar dari dia serap ilmu, terus kita juga saling berdiskusi gimana bagusnya, karena kan berbeda kalau kita diskusi sama pasangan kita gitu ya, karena kan kalau coach itu mereka sudah mengetahui gitu kayak gimana, jadi kita bisa dapat wawasan yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya gitu. Jadi ya terus ya pasti jangan menyerah ya kan, tetap berusaha ya kan, cari jalan keluar, terus inovasi ya, kita harus belajar untuk inovasi baru gitu. Itu aja kan. Oke ya, untuk pengusaha kuliner se-Indonesia tetap semangat, semua masalah pasti ada solusinya. Kalau Anda belum nemu ya mungkin harus berpikir lebih keras lagi untuk menemukan solusinya, karena semua masalah itu tidak akan pernah tidak ada solusi, pasti ada solusinya. Oke, tetap semangat, sukses selalu, selamat siang.